Selamat datang, Bapak Jono Tasnadi. Terus kita mulai nih, guys. Alhamdulillah. Siap, Pak Agung. Lanjut. Yes. Kita mulai ya, Bapak Ibu, ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di acara webinar penindakan pesilat 2020. Persembahan PKP Komunitas Guru Penggerak Kota Probolinggo yang berkolaborasi dengan Ombel Mati Cantik. Alhamdulillah kita bisa bermati di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, acara pada malam hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi beserta tanya jawab, closing statement dan penutup. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, acara yang kedua sambutan akan disampaikan oleh Bapak Jono Paringadi SPD sebagai Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Probolinggo. Kepada Bapak Jono Paringadi SPD, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Nurul. Suara saya terdengar nggih? Terdengar jelas, Bapak. Ya, dengar Pak. Alhamdulillah. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu ya untuk hadir di kegiatan Kombel Ngopi Santik. Wah, keren ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini dilaksanakan adalah salah satu bentuk tugas ya dari penggibasan teman-teman yang kemarin ikut pesilat. Sekedar informasi Bapak Ibu, kegiatan pesilat itu adalah akronim dari pegiat literasi, leadership, aplikasi, dan teknologi. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang digagas ya, atau dimoderasi oleh BPGP Jawa Timur sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan guru penggerak. Jadi memang sasarannya kegiatan pesilat ini adalah untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Selain kegiatan pesilat, awal-awal dulu, sekedar bercerita, mohon izin, itu ada kegiatan pendekar Bapak Ibu. Dan sampai sekarang pun masih berlangsung ya. Pendekar itu akronim dari Penggerak Merdeka Belajar. Kata kuncinya Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi, kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan peningkatan kompetensi diri Bapak Ibu. Tapi ngapunten ya, sasarannya memang teman-teman yang sudah jadi guru penggerak. Maka dari itu sayang Bapak Ibu sekalian yang mungkin hadir di tata mulia kali ini ya.
kalau jenengan-jenengan tidak daftar guru penggerak. Sekalian promosi ini. Mohon maaf. Karena benefitnya atau keuntungannya itu banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama itu alumni atau lulusan guru penggerak itu kan diproyeksikan sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi peraturan kementerian yang terbaru itu seorang kepala sekolah ataupun pengawas sekolah itu wajib mengantongi sertifikat guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jika kita sudah jadi guru penggerak, akan ada banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kementerian ya dalam hal ini, yang mungkin akan dimoderatori. Kalau di tingkat Jawa Timur itu ada BPGP, Balai Guru Penggerak Jatim, Jawa Timur. Nah, salah satu kegiatannya itu ada pesilat, ada pendekar, dan mungkin bahkan kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan peningkatan kompetensi serta implementasi kurikulum merdeka, Bapak Ibu sekalian. Jadi, senyampang program ini masih ada, saya harap teman-teman yang belum mendaftar, mungkin bisa segera mendaftar guru penggerak. Jadi nantinya bisa mendapatkan benefit-benefit yang saya sebutkan tadi, diantaranya ya. Yang sudah mendaftar tapi mungkin belum lolos, tetap semangat, tetap berjuang Bapak Ibu. Karena ceritanya memang ada banyak yang sudah daftar, diterima baru ketika sudah daftar sampai 3 kali seleksi, seperti itu ceritanya. Tapi tidak usah patah semangat Bapak Ibu, selama niat kita itu memang untuk istilahnya apa ya, memajukan pendidikan, terus menjadi pemimpin pembelajaran, tagline-nya kan gitu ya, guru penggerak ya. Insya Allah ada jalan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pesilat ini Bapak Ibu, kebetulan ada teman-teman kami dari guru penggerak, Angkatan 9, ada Bu Sifti Fitria ya, terus sama Bu Vita ya, Triwahyuni. Okay. Itu beliau berdua kebetulan kemarin ikut seleksi, terus lolos, dan ada dua apa ya istilahnya, dua materi mungkin ya. Yang pertama itu tentang computational thinking, berpikir komputasi, dan media video dalam pembelajaran. Dan ini adalah salah satu apa ya, fase ya, untuk mengimbaskan, karena kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu itu wajib untuk diimbaskan, karena supaya lebih berdampak ke lingkaran yang lebih besar atau lingkaran yang lebih luas. Bapak Ibu sekalian, semoga dengan adanya pengimbasan ini akan menjadi apa ya, semangat ya, sebagai pelecut ya bagi kita semua guru-guru yang insya Allah saya yakin banget ya akan selalu mengupgrade diri demi sebuah pembelajaran yang berdampak pada murid-murid kita. Mungkin itu, tak lupa saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Ngopi Santik ya, khususnya Pak Agung Jaka dan teman-teman pengurus yang telah memfasilitasi kegiatan ini berlangsung. Karena ngapunten juga ini, teman-teman di komunitas guru penggerak Kota Probolinggo, ini pengurus-pengurusnya lagi pada sibuk semua ini. Kemarin Bu Sifti menginformasikan, Pak, bagaimana kalau penyibasan ini diadakan di Kombel Ngopi Santik. Tidak ada masalah, selama pengibasan ini dapat berlangsung, pengibasan ini berdampak, bagi kami akan full support. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga pengimbasan ini akan berdampak sangat positif bagi pembelajaran khususnya di Kota Probolinggo. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan memberikan sambutan yang sangat memotivasi bagi kami untuk lebih semangat lagi nggih Bapak Ibu bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia melalui mengikuti program guru penggerak ini. Karena anak didik kita akan baik
jika pengembangan kualitas dirinya juga baik. Baik Bapak, sekali lagi matur nuwun sangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, inilah yang kita tunggu-tunggu juga. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi transformasi pembelajaran. Materi yang pertama mengintegrasikan komputasional thinking dalam rencana pembelajaran dan pemanfaatan media video dalam pembelajaran. Apa saja di dalamnya nanti akan didampingi oleh dua pendamping. Yang pertama Ibu Ovi dan Ibu Ibu. Saya persilahkan kepada Ibu dan Ibu Ovi. Baik, terima kasih Bu Afaik. Pertama saya ingin menyapa Ibu. Oke. Assalamualaikum Pak, terima kasih sudah rawuh di kombel kita. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita ke materi pertama. Pemateri pertama, saya perkenalkan beliau dulu. Beliau adalah seorang guru pendiam, gitu nggih. Kalau kata beliau bukan guru penggerak tapi guru pendiam, begitu nggih. Nah, beliau ini mengajar di SD Negeri Jati 1, Kota Probolinggo. Beliau adalah guru penggerak angkatan 9 dan beliau nanti akan menyampaikan materi tentang mengintegrasikan computational thinking dalam rencana pembelajaran. Sedikit saya kulik Bapak Ibu nggih, computational thinking. Jadi saya juga berpikir apakah kita sebagai manusia harus berpikir seperti komputer begitu Bapak Ibu nggih. Nah, kalau thinking itu kan berpikir, computational itu kan komputer. Apakah seperti itu? Nah, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Sifty. Nah, sebelum materi ini disampaikan oleh beliau, saya ada sedikit pantun Bapak Ibu yang untuk membuka acara pada malam hari ini. Kalau saya pantun bilang cakep gitu ya Ibu ya. Oh, jangan manis saja karena pemateri hari ini manis-manis gitu nggih. Oke, siap. Iya Pak. Siap Ibu. Buah nangka, buah kedondong. Manis. Siapa sangka ngopi santik punya materi. Manis. Selamat datang Ibu Sifty. Manis. Sifty manis. Manis. Ibu Sifty memang manis. Mari kita sambut beliau dengan aplaus yang sangat meriah. Semangat Bu Sifty. Silakan Bu Sifty, acara kami serahkan kepada Bu Sifty. Waktu kami batasi 15 menit untuk materi. Siap Bu Sifty? Oke, siap. Terima kasih. Silakan dilanjut Bu Sifty. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Jono Paringadi SPD selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Probolinggo, Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya banggakan, terima kasih atas waktunya telah berjumpa bersama kami di dunia maya ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu marilah kita haturkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita diberikan nikmat barokah kesehatan sehingga bisa mengikuti pengimbasan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita lantunkan untuk Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh kemajuan khususnya di bidang teknologi seperti saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, betul katanya Bu Ovi tadi, saya guru pendiam. Kemudian selama 9 bulan ikut pendidikan sehingga saya menjadi guru penggerak. Okay.
Izin ini nggih Bu Ovi share screen nggih. Monggo, monggo Bu Siti, silahkan. Mohon maaf Bu Ovi, ini ada kendala teknis, mungkin bisa membantu saya nggih? Siap Bu Siti, monggo, 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 monggo. Sebentar, saya buka. Minta akses Bu Siti. Minta akses Nggih, sebentar. kanvanya, Nggih, nggih. sebentar. Tidak bisa lama di sini. Izin bertanya, Mbak Ovi, apa sudah bisa atau mungkin bisa saya bantu? Bisa dibantu mungkin Bu Ike? Bisa dibantu? Siap. Izin membantu ya, Bu Siti. Oh, nggih, monggo. Bisa dicoba, Pak. Ya, siap Pak Jaka, sampun terlihat nggih screenshot saya? Belum, Sudah, Bu. Mbak. Sudah ya? Terlihat. Sudah Oke. terlihat. Nggih. Oh, Bu Siti, bisa dilanjut? Nggih. Bu Ovi, ini ada Sebentar. Saya enggak bisa nggih. saya enggak bisa buka Zoom-nya, apa mic-nya lagi. Sebentar. Nggih. Ya, begini Bu Siti. Nggih. Ya. Sebentar. Saya present sebentar. Monggo.
Oke, saya ini sudah bisa Bu Evi punya saya. Nggih. Nggih, Ya, Bu Siti, mohon maaf, ya. atas, kendala teknis Bapak Ibu, mohon ngapunten tadi ada sedikit trouble dengan, Gmail saya. Sudah dikenalkan tadi Bapak Ibu bahwasanya saya adalah guru pendiam yang bertugas, di SDN Negeri Jati 1. Kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi guru penggerak angkatan 9 Kota Probolinggo, dan untuk saat ini saya juga diberi amanah untuk, pengimbasan, materi pesilat, penggerak literasi, leadership, aplikasi, dan teknologi. Materi yang saya ambil, yaitu mengintegrasikan computational thinking dalam rencana pembelajaran. Betul katanya Bu Ovi tadi, dengan computational thinking itu apakah kita harus berpikir seperti komputer? Untuk, lebih jelasnya akan saya jelaskan beberapa slide ya, Bapak Ibu. Materi ini memiliki latar belakang pentingnya berpikir komputasional di jenjang SD. Karena di SMP dan SMA itu sudah ada pelajaran informatika. Jadi yang melatar belakangi pesilat ini yaitu untuk jenjang SD. Yang kedua, konsep berpikir komputasional untuk jenjang SD, pembelajaran berpikir komputasional secara unplug, kemudian plug dan unplug, dan yang terakhir adalah materi saya integrasi elemen berpikir computational thinking ke dalam modul ajar. Jejak kita seperti ini Bapak Ibu. Mengapa berpikir komputasional harus diajarkan di SD? Karena, saat ini kita sudah menghadapi society 5.0, di mana transformasi digital mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, administrasi publik, sektor industri, tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan data dan kecerdasan buatan yang saat ini lagi viral yaitu Gemini. Seperti itu Bapak Ibu, itu termasuk transformasi digital, membuka berbagai kemungkinan perubahan. Tren transformasi digital tidak dapat kita hentikan. Kita harus siap menghadapi dengan adanya transformasi digital ini. Dengan adanya transformasi digital, pastinya ada pro dan kontra yang terjadi untuk pemanfaatan teknologi itu sendiri. Teknologi dapat membawa perbaikan Bapak Ibu. Tidak bisa kita elakkan standar hidup yang lebih tinggi, kemudian kemudahan yang lebih besar. Kita, kita bisa berbelanja Bapak Ibu, yang kita rasakan saat ini kita bisa belanja online, kita tidak perlu ke tokonya, kemudian pembayaran pun kita, di satu tempat atau dengan satu digital yang kita miliki, gadget yang kita miliki. Nah, seperti itu. Itu kan memberikan kemudahan pada diri kita. Tetapi tidak bisa kita elakkan juga bahwasanya di mana ada dampak positif, pastinya di situ ada dampak negatif. Hilangnya beberapa lapangan kerja digantikan dengan teknologi, kemudian kesenjangan yang semakin besar, dan distribusi kekayaan dan informasi yang tidak merata. Sudah kita rasakan bahwasannya penjaga tol itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, karena dengan adanya e-tol, dengan adanya, perkembangan transformasi digital itu sendiri, sudah nampak, pekerjaan yang sudah tidak digunakan, yaitu penjaga tol, digantikan dengan adanya e-tol. Teknologi itu untuk siapa sih sebenarnya? Di Society 5.0, konsep yang diusulkan itu oleh Federasi Bisnis Jepang, di mana manusia mengambil kendali terhadap teknologi.
Jadi diharapkan pada Society 5.0 ini manusia itu menunggangi teknologi, jangan sebaliknya, teknologi menunggangi manusia. Harapannya seperti itu. Transformasi digital terpadu dengan kreativitas manusia untuk menghasilkan penyelesaian masalah atau problem solving dan menciptaan nilai value creation yang membawa kita pada pembangunan berkelanjutan. Konsep Society 5.0 diharapkan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan-tantangan terbesar di seluruh masyarakat. Kemudian merancang skenario untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut dan memicu kreativitas untuk mewujudkan solusi dengan menggunakan teknologi dan data digital. Karena kita berada pada era Society 5.0, kita secara otomatis berada pada dunia VUCA. Yaitu VUCA itu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, di mana istilah ini diciptakan oleh Warren Bennis and Bern Nanus, dua orang pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika. Dunia VUCA ini yang sudah kita hadapi saat ini, di mana dunia yang kita hidupi sekarang, di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu pengaruh terbesar dari perubahan tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, saat ini kita hidup tanpa internet dan juga tanpa teknologi seperti saat ini. Tidak bisa kita bayangkan karena kayaknya kita setiap hari itu sudah bersama teknologi. Kita bersama HP kita itu bisa jadi tidak 24 jam, bisa 25 jam ya. Kita lebih sering dengan HP kita. Kemudian bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindari kemajuan-kemajuan teknologi. Kita hanya bisa beradaptasi. Kecepatan teknologi dan informasi bukan sekedar mempengaruhi gaya hidup, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kita akan mendidik anak-anak dalam menghadapi dunia yang lebih maju, lebih cepat, informasi semakin sulit disaring, dan persaingan semakin terbuka. Untuk mempersiapkan itu semuanya, di era digital dan dunia VUCA, sebagai seorang pendidik di mana disiplin ilmu informatika merupakan disiplin ilmu yang memberikan fondasi, berpikir komputasional yang merupakan kemampuan problem solving, yaitu keterampilan generik yang penting seiring dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Memang pesilat ini dikhususkan untuk sekolah dasar. Karena di SMP dan SMA sudah ada pembelajaran informatika. Kemudian untuk menghadapi dunia VUCA itu di SD, baik itu di SD, SMP maupun SMA, kita harus memiliki 6 keterampilan untuk menghadapi abad 21. Yang tadinya hanya 4C, sekarang ditambah 2 yaitu composition dan communication. Jadi 6 keterampilan ini yang diharapkan untuk menghadapi dunia VUCA itu sendiri. Ada critical thinking, collaborations, creative and innovative thinking, computational thinking, composition, and communication. Ini yang kita harapkan. Kemudian, latar belakang adanya materi ini, berpikir komputasional itu melandasi CP Informatika di SMP. Konsepnya berpikir komputasional di jenjang SD, dengan adanya teknologi, itu bukan
adanya permasalahan. Namun sebaliknya, dengan adanya teknologi, masalah atau tantangan-tantangan yang dihadapi itu diselesaikan dengan dibantu teknologi. Karena BK itu adalah teknik atau konsep berpikir seperti ilmuwan komputer dalam menyelesaikan suatu masalah pada semua bidang ilmu pengetahuan. Jadi BK itu bisa diintegrasikan pada semua mata pelajaran di SD. BK merupakan keterampilan dasar bagi setiap orang, bukan hanya bagi ilmuwan komputer. Selain membaca, menulis, dan berhitung, kita harus menambahkan berpikir komputasional ke kemampuan analisis setiap anak. Dan BK adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara menyelesaikannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, peserta didik akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi yang diharapkan itu adalah anak didik kita nantinya itu dapat berpikir secara komputasional. Jadi bisa membedakan mana ini sebuah ilustrasi nggih Bapak Ibu, ini ada jus di mana jus itu hanya dikonsumsi sendiri. Kemudian yang di sebelah kanan itu jus yang sudah, diproduksi oleh, perusahaan. Jadi di sini anak-anak sudah mampu berpikir secara komputasional, jadi, bahan-bahan atau langkah-langkah bagaimana yang harus dilakukan. Kemudian yang di bawah itu juga adalah berpikir secara komputasional, di mana anak-anak membuat diagram dengan bantuan, Excel atau dengan bantuan digital. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini itu adalah 4 sudut berpikir BK. Saya di sini agar lebih menghafal atau mengingat, saya AADP seperti itu, saya ingat dengan AADC, ada apa dengan cinta. Kalau di sini ada apa dengan BK. A-nya itu adalah algoritma, di mana algoritma ini berpikir secara komputasional, yaitu, sesuai dengan instruksi, melakukan sesuatu itu berdasarkan, langkah-langkahnya. Jadi seperti membuat, mie rebus. Nah, masak itu, nah itu termasuk langkah-langkah, itu termasuk golongan algoritma. Kemudian abstraksi, berpikir BK secara abstraksi itu, di sini ada permasalahan yang besar, kemudian, bisa disortir Bapak Ibu. Jadi mana masalah yang lebih prioritas, yang harus diselesaikan. Kemudian masalah yang lain itu mana yang perlu diselesaikan dan mana yang tidak perlu diselesaikan. Kemudian dekomposisi ini hampir sama dengan abstraksi, cuma kalau di dekomposisi ini ketika ada masalah besar, anak didik kita itu bisa, mensortir menjadi masalah yang kecil-kecil, kemudian ketika menyelesaikannya itu masalah mana dulu yang mau diselesaikan, itu kalau diskomposisi. Sedangkan kalau abstraksi itu hanya, masalah mana yang harus diselesaikan, sedangkan yang lain itu mungkin tidak termasuk harus diselesaikan. Kemudian pengenalan pola patterns recognition, ini pengenalan pola, ini biasa yang, digunakan oleh anak-anak mengenal pola. Jadi di sini ada gambar Bapak Ibu, pengenalan pola pada peserta didik. Jadi anak-anak bisa mencocokkan gambar itu, atau bisa mengelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan polanya masing-masing. Jadi ada 4 sudut berpikir komputasional. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu, algoritma, kemudian abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola. Next. Nah, ini Bapak Ibu ada Bebras Card. Bebras Card ini, sebuah aplikasi, di mana, aplikasi ini sudah, menerapkan, BK di dalamnya. Nah, yang ada di sebelah kiri, tengah, ini adalah pengenalan pola yang sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu.
bahwasanya, anak-anak itu sudah mampu, mengelompokkan barang-barang tersebut berdasarkan, polanya. Kemudian yang ini Bapak Ibu, ini yang disebut dengan abstraksi. Ketika ada soal seperti gambar yang sebelah kiri ini, nah, berapa jumlah uang minimum yang harus disediakan supaya dapat mengunjungi semua teman. Nah, di sini anak-anak ini mampu untuk, menentukan, langkah atau jalan mana yang akan ditempuh dengan menghilangkan jalan-jalan yang tidak, penting. Jadi diambil yang penting-penting saja untuk yang abstraksi. Learning progressing berpikir BK di jenjang SD. Di sini di jenjang SD itu ada fase A, fase B, sampai dengan fase C. Yang diharapkan itu di fase A, konsep berpikir BK. Jadi konsep berpikir komputasional secara ringkas, di sini ada definisi BK secara efektif, efisien, dan optimal. Ada cornerstone BK. Cornerstone BK yang tadi 4 itu Bapak Ibu AADP, definisi operasional BK itu di fase A. Kemudian di fase B, ini ditambah dengan yang hijau ini Bapak Ibu. Ada data, konsep data, dasar komputasi, kemudian kosakata terbatas, dan sintaks untuk menulis sistematis logis, dan yang terakhir adalah kosakata terbatas dalam bentuk simbol. Ini Bapak Ibu, jadi di fase B itu, BK-nya itu seperti ini. Kemudian di fase C, ditambah dengan algoritma. Jadi fase C ini di kelas 5 dan 6 ini lebih kompleks. Cornerstone-nya itu ada 4 cornerstone, AADP itu yang perlu diterapkan di fase C. Kemudian bagaimana cara mengajarkan, komputasional itu sendiri? Untuk tahap awal, BK itu tidak diajarkan, tapi dipraktekkan melalui mata pelajaran lain dalam kehidupan sehari-hari yang sudah pendalaman dan terkait informatika, maka harus lebih teoretik, tapi harus tetap aplikatif. Kemudian berpikir komputasional ditularkan dari cara kebiasaan guru menyelesaikan persoalan-persoalan, baik dalam persoalan mata pelajaran maupun persoalan sehari-hari. BK bagi siswa sebagai muatan pengetahuan dalam proses belajarnya. Jadi prosesnya Bapak Ibu. Bukan BK ini berdiri sebagai mata pelajaran yang lain, tidak. Tapi diintegrasikan dalam mata pelajaran yang lain. Kalau guru, BK ini sebagai saluran dan ini metode Bapak Ibu, bukan metode. Nggih. Kemudian guru mengajarkan BK itu di sini kan, ada beberapa metodologi pembelajaran, ada PBL, PJBL, ada inquiry based learning, transformative learning. Nah, ini ada experiential based learning, constructive. Nah, ini Bapak Ibu, yang kuning ini semuanya bisa BK, tapi lebih attention-nya itu yang berwarna kuning. Pemahaman BK dan bukan BK. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi agar tidak, miskonsepsi nggih. Jadi BK dan bukan BK. Ketika kita misalkan Bapak Ibu, kita mau mengajarkan sebuah, eee, materi gitu Bapak Ibu, terus kita ketik di Word, kemudian kita print, apakah itu termasuk BK Bapak Ibu? Jadi, bisa ditulis di kolom chat, BK versus BK dari pertanyaan saya. Misalkan ada seorang guru itu, ingin mengajarkan sebuah materi. Jadi guru tersebut hanya mengetik soalnya diketik, terus ada, gambarnya di situ. Nah, kemudian di-print sama guru tersebut. Apakah, proses atau kegiatan yang dilakukan guru tersebut itu bisa dikatakan BK?
Ibu Siti Rosidah, untuk yang lain? Ibu Dewi Sukmawati, Nurul Komaria, nggih, tepat sekali. Betul Bapak Ibu, BK itu bukan kita menulis soal, kemudian, kita hanya menempel gambar, kemudian di-print apakah itu BK? Benar sekali, itu jawabannya bukan. Bukan itu yang diharapkan di, eee BK. Computational thinking itu bukan seperti itu. Eee, kemudian pembelajaran, next ini ya, tadi sudah dijawab sama Bu Dewi sama Bu Siti Rosida. Kemudian artefak, komputasional seperti ini, objek dari artefak komputasional bisa beragam bentuknya. Contohnya ada kode program, aplikasi, situs web, foto, audio, video, dan presentasi. Artefak komputasional harus dibedakan dengan mengevaluasi proses yang digunakan untuk membuatnya, yaitu pemikiran komputasionalnya, selain karakteristik produk itu sendiri. Misalnya, produk animasi digital A dihasilkan dari penyusunan algoritma yang cermat yang mengontrol kapan karakter bergerak dan bagaimana karakter berinteraksi. Kemudian produk animasi digital B dihasilkan dari sekedar memilih karakter dan menggerakkannya dihasilkan dari memilih template yang telah disediakan. Dan yang ketiga, dalam contoh ini, proses yang digunakan untuk membuat animasi A dan B yang menentukan apakah animasi tersebut dapat dianggap sebagai artefak komputasional. Jadi prosesnya Bapak Ibu, yang di yang termasuk BK-nya itu prosesnya. Untuk yang B ini juga seperti itu. Pembelajaran berpikir BK, ini ada 2 Bapak Ibu, ada unplug, ada plug. Yang pertama saya jelaskan yang unplug dulu. Di unplug ini, kita tidak membutuhkan atau kita tidak harus di sekolah kita itu ketika ingin menerapkan BK, kita harus memiliki, banyak komputer di sekolah atau di lab kita. Karena unplug bukan penerapan komputasional untuk menjawab keterbatasan sumber daya teknologi di sekolah. Jadi walaupun tanpa menggunakan digital, tanpa menggunakan komputer, unplug ini bisa diimplementasikan Bapak Ibu, di sekolah kita. Bu Siti mengingatkan waktu presentasi panjenengan masih ada 2 menit lagi. Oh 2 menit ya? Nggih. Nggih. Nah seperti ini Bapak Ibu, ini termasuk unplug. Jadi di soal-soal CPNS atau kemarin mengikuti tes, ini, BK, tapi yang masuk kategori unplug. Jadi mengenalkan pola di sini Bapak Ibu. Kemudian yang di sini, ini juga BK, tapi kita dilihat Bapak Ibu di sini, soalnya di sini itu bagaimana. Di sini Landa Etna ini kan diharuskan untuk mengumpulkan semut merah. Jadi Landa ini akan berjalan ke kanan, kemudian naik untuk menemui semut merah itu, kemudian ke kanan, turun, ke kanan, naik, kemudian ke kanan. Nah, di sini, BK-nya itu masuk di algoritma, mengikuti langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kemudian yang ini, kita disuruh berkumpul sesuai dengan gambar, yang di sini Bapak Ibu. Ini konsep BK-nya itu pengenalan pola, dari 4 cornerstone tadi itu Bapak Ibu. Kemudian contoh aktivitas unplug yang
diimplementasikan di sekolah, bisa berupa puzzle, bisa berupa permainan. Di sini ada komputer kapur juga. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini menggunakan puzzle, mengumpulkan data berdasarkan dengan jenis makanannya. Kemudian di sini juga ini bisa diintegrasikan dengan, mata pelajaran, kesenian Bapak Ibu. Jadi membuat kalung ronce, tapi di sini kalungnya itu menggunakan bilangan biner. Ini termasuk, computational thinking juga Bapak Ibu. Caranya seperti ini. Mungkin nanti filenya bisa saya share nggih. Ini adalah bilangan biner yang nantinya akan menghasilkan kalung-kalung itu sendiri. Kemudian ini juga ada komputer kapur. Ini yang unplug ya Bapak Ibu. Nah, komputer kapur itu seperti ini. Jadi ada 6 siswa di sini. Kemudian jika ke kanan, maka itu bilangan kecil. Yang yang besar itu ke kanan, yang kecil itu ke kiri, sampai di sini, ini adalah jaringan Bapak Ibu, prosesnya ini adalah jaringan. Nah, ketika salah, terjadi error di sini, di hasil ini error, berarti terjadi kesalahan di prosesnya, maka anak-anak itu bisa kembali ke tempat semula. Ini yang dinamakan input, dan nanti yang sebelah atas ini output-nya seperti ini. Ketika urutannya itu dari bilangan terkecil sampai yang terbesar, maka ini output-nya sudah benar, maka proses jaringan yang ada di dalam sini itu sudah benar. Ini komputer kapur Bapak Ibu, bisa diterapkan juga di mata pelajaran matematika. Kemudian pembelajaran BK secara plug, otomatis kita membutuhkan, digital, kita membutuhkan komputer Bapak Ibu. Karena di sini kita mengintegrasikan, BK itu ke dalam sebuah aplikasi. Kebetulan kemarin saya beserta teman-teman saya itu mempelajari tentang Scratch. Di sini kita membuat permainan sendiri, kemudian membuat storytelling dari Scratch itu sendiri, membuat game, baik itu matematika maupun mata pelajaran yang lain. Kemudian dari Scratch ini yang plug nggih Bapak Ibu, kita membutuhkan komputer di sini. Yang plug ini, ada praktikum lintas bidang. Jadi bisa dikombinasikan dengan, eee, ini Bapak Ibu, sebentar nggih nah, bisa diintegrasikan dengan Makey. Jadi Scratch yang tadi itu bisa diintegrasikan dengan Makey. Kalau menurut saya Makey ini penggantinya keyboard. Cuma untuk pembelajaran ke anak-anak pastinya ini akan sangat menyenangkan. Karena, bisa diganti dengan tombol. Nah, tombol-tombol yang ini Bapak Ibu, itu bisa disambungkan ke tomat, kemudian ke pisang, cabe. Nah, kalau sudah menyenangkan seperti itu pastinya anak-anak akan semakin tertarik untuk, belajar digital dengan ya itu tetap prosesnya dengan, CT, computational thinking itu sendiri nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian ini yang Makey tadi itu, pembelajaran lintas bidang dengan Makey itu, insyaallah ada contohnya di sini. Meki. Oh, ternyata main piano pakai Play-Doh. Jadi bisa bermain piano, tapi dengan Makey. Nah, itu bisa dipraktekkan mungkin di sekolah kita Bapak Ibu untuk, pengenalan, eee, berpikir secara komputasional itu sendiri. Secara tidak langsung anak-anak sudah melakukan, BK di sini, di dalam permainan ini itu sendiri. Kemudian, integrasi elemen BK ke dalam modul ajar. Nah, seperti ini Bapak Ibu, pastinya anak-anak itu sudah bisa membedakan antara membuat surat pribadi, surat untuk sahabat, dengan surat resmi.
Nah, ini anak-anak insya Allah sudah mampu berpikir secara komputasional. Nah, di sini aktivitas siswanya Bapak Ibu, jadi bisa menyebutkan, surat pribadi dan surat resmi itu perbedaannya di bagian mana saja. Kemudian juga BK itu bisa diintegrasikan ke dalam matematika. Dan, mata pelajaran IPAS juga bisa Bapak Ibu, produksi barang oleh produsen, kemudian rantai makanan. Nah, itu sudah, BK, termasuk BK. Di PJOK pun juga seperti itu. Jadi anak-anak bermain ini, saya juga kurang paham kalau, sepak bola ya. 4-4-2 ini kayaknya formasi, formasi yang di lapangan. Ini juga berpikir secara komputasional. 4-3-3, itu 4 itu disebut apa gitu, yang 3 terus 3 yang di belakang itu, juga saya kurang kurang paham kalau kalau sepak bola. Kemudian, di sini Bapak Ibu ada contoh RPP. Di sini ada contoh RPP saya yang terintegrasi computational thinking. Oke. Oke. Ini Bapak Ibu, kemarin kebetulan saya berkelompok dengan guru penggerak dari kota lain, kota dan kabupaten. Nah, di sini Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sudah paham dengan RPP ini. Nah, di kegiatan intinya Bapak Ibu, kita menyebutkan peserta didik mengamati penjelasan konsep pecahan desimal berdasarkan membandingkan angka di kiri koma terlebih dahulu. Nah, ini berarti, 4, pemikiran BK-nya tadi itu dekomposisi masuk ke kategori ini Bapak Ibu. Kemudian yang di nomor 5, peserta didik mencermati tujuan kegiatan dan langkah-langkah pelaksanaan permainan tentang komputer kapur sebagai media pembelajaran berpikir komputasional, itu termasuk algoritmanya. Jadi mengintegrasikan, kegiatan atau proses pembelajaran itu, ke BK-nya Bapak Ibu. Sampai dengan lembar LKPD-nya, kemudian petunjuk mengerjakan tugas. Nah, ini algoritmanya di sini Bapak Ibu. Dan angka-angkanya seperti ini, angka-angka yang kita siapkan. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan kegiatan inti tersebut ke proses pembelajarannya. Ini ada video kami Bapak Ibu waktu itu kegiatan inti dari saya tadi itu, jadi tidak perlu menjelaskan dari pendahuluan sampai dengan penutup nggih. Saya langsung ke intinya. Jadi anak-anak itu diajak bermain komputer kapur. Saya percepat gitu. Ya, sudah dipegang semua ya. Tadi ada yang tanya tentang gimana komputernya, katanya gitu ya. Ini loh sayang saya. Kenapa ini dibilang komputer kabur? Karena tempat kalian berdiskusi itu kita utamakan sebagai input komputer itu loh. Kalau kalian belajar komputer sama Pak Arif itu loh ya. Nah, ini adalah prosesnya. Nanti kan ada proses gimana kalian membagi cat, mengurutkan bilangan desimalnya sampai nanti ketemu di lingkaran terakhir ini. Namanya output atau hasilnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini insya Allah kalau diterapkan di sekolah, anak-anak pastinya senang Bapak Ibu. Ini penerapan saya ini yang masuk kategori unplug. Jadi tidak menggunakan, digital sama sekali. Tapi dengan di sini, prosesnya di sini yang diharapkan anak-anak mampu berpikir secara komputasional. Ini ada 2 grup. Di mana grup yang satunya ini jadi troubleshooting. Oke. Ada yang sudah sampai. Ayo kemana ya? Ayo,
Ayo salikin kemana? Nah, Ayo. jadi diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika, Bapak Ibu. Ayo di mana? Ayo temukan dirimu kemana? Nah, ini adalah mengajarkan jaringan kepada anak-anak. Nah, yang sebelah kanan itu error, Bapak Ibu. Yang sebelah kanan error. Nah, misalkan terjadi seperti itu berarti mulai dari awal. Coba dilihatkan apa bilangan kartu bilangannya. Kita cek nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari Ini Bapak Ibu. Tadi itu simulasi praktek RPP yang diintegrasikan dengan BK. Kemudian Bapak Ibu, ini mungkin bisa digunakan juga, ini juga BK, namun ini masuk kategori plug. Jadi bisa dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran kita, bisa berdiferensiasi juga bisa. Jadi ada yang menggunakan simulasi, menggunakan ini websitenya Bapak Ibu PhD colorado.edu. Nah, ini untuk pembelajaran IPA. Saya menggunakan ini untuk rangkaian listrik dan yang kelompok yang lain menggunakan benda nyata, Bapak Ibu. Jadi membawa kabel, bola lampu, baterai dan lain-lain. Kemudian ini Bapak Ibu mungkin bisa dipraktekkan juga. Panjenengan bisa login ke blockly.games. Ini juga merupakan BK Bapak Ibu. Sedikit bukan promosi nggih Bapak Ibu nggih. Saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke latihan.bebras.or.id. Mungkin bisa dipraktekkan nanti bersama siswa di sekolah, ataupun ini bisa digunakan untuk putra-putri di rumah kita Bapak Ibu, agar sudah terbiasa berpikir secara komputasional. Monggo Bapak Ibu bisa login ke ini, latihan.bebras.or.id. Nanti saya pandu dari sini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau login. Bisa dicoba login di sini. Jadi di sini ini ada untuk siswa, ada untuk guru. Mungkin Bu Ike mau nyoba login dulu sebelum saya akhiri sesi ini. Oh, Ini sudah nyoba login ini. Nggih, siap, nggih. Nggih, Bapak Ibu, mungkin nanti bisa jenengan login latihan Bebras ini. Ini adalah aplikasi di mana di dalamnya itu sudah oh, Bu Siti Rosida. Oh, suhu saya ini ya ternyata ya. Oh, nggih. Nggih. Nggih, mungkin yang lain nanti bisa mengikuti Bapak Ibu. Bebras ini perkumpulan dari beberapa negara, nanti soal-soalnya itu mengikuti dari negara mana. Seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah kata. Ini agak cepat kayaknya saya ini, karena PowerPoint-nya ini dibuat oleh guru penggerak se-Jawa Timur, jadi banyak, pemikirannya banyak. Ini yang harus disampaikan seperti itu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri pertemuan Maya ini. Mungkin nanti ada pertanyaan Bu Ike, saya siap untuk menjawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut Bu Ike langsung ke pemateri kedua. Saya ucapkan terima kasih Bu Siti atas ilmunya. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak siap, Ibu sama-sama. Bapak Ibu bisa kantongi dulu atau tulis dulu di kolom komentar di
Maaf di kolom chat ya, Bapak Ibu bisa tulis di situ dulu, nanti akan ditujukan kepada siapa, nanti akan kita jawab setelah pemateri kedua menyelesaikan materinya. Terima kasih. Monggo dilanjut Bu Ike. Baik, terima kasih Bu Ovi. Sekali lagi juga terima kasih Ibu Sifti atas ilmunya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ini. Baik, saya mohon izin melanjutkan kembali. Izin Bapak Jono Paringadi. Salam kenal ini Pak. Oke, untuk Ibu Bapak semua peserta webinar malam ini, semoga tetap semangat mengikuti webinar sampai selesai, karena insya Allah dari webinar ini kita akan dapat meningkatkan kompetensi kita nantinya tentunya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini izin memperkenalkan diri. Saya sebagai host untuk pemateri kedua, saya Ika Arisanti yang bertugas di SD Negeri Cirebeng Lor 1. Baik, berikutnya saya langsung saja untuk mempersingkat waktu memperkenalkan pemateri kedua kita, yaitu Ibu Vita Triwahyuni SPD. Betul nggih Ibu? Selamat Leres bergabung Ibu. Ibu. Nggih. Terima kasih. Ini mungkin sedikit bisa diperkenalkan kepada kami nanti Ibu. Monggo saya persilakan sebelum masuk ke materi. Nggih. Terima kasih Bu Ika Arisanti. Terima kasih juga Bapak Jono Paringadi atas waktunya. Sebelum saya kenalan, saya bersyukur sekali bisa gabung di Kombel ini karena memang ini pertama buat saya. Saya bisa mengenal guru-guru hebat di sini. Selain di guru penggerak di angkatan 9 saya juga ternyata banyak sekali teman-teman saya di sini yang juga guru hebat-hebat semuanya. Terima kasih. Nama saya Vita Triwahyuni. Saya mengajar di TK Aba 4 Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Sunan Ampel, Cirebeng Lor, dan rumah saya juga di sekitar Cirebeng Lor, di Jalan Sunan Ampel juga. Saya adalah guru penggerak angkatan 9 dan kebetulan kemarin juga diberi amanah dari teman-teman juga berangkat dari sini untuk mengikuti pesilat dan ini salah satu proses pengimbasan saya. Monggo bisa dilanjutkan Bu Ike. Baik, terima kasih atas perkenalannya Ibu Vita. Semoga kita semakin akrab ya dalam beberapa menit ke depan. Amin, amin, tentunya seperti yang tadi disampaikan sebelum pemateri sesi pertama, ada waktu 15 menit nanti untuk Ibu Vita menyampaikan materinya dan perlu kami ingatkan kembali sebagai bentuk pengimbasan Pesilat 2024 di mana Bu Vita akan memberikan materi tentang pemanfaatan media video dalam pembelajaran yang tentunya akan sangat bermanfaat walaupun kita sudah tidak awam lagi, tapi di sini mungkin ada strategi atau trik yang baru yang mungkin akan kita pelajari bersama pemateri hebat kita yang kedua ini. Kami persilakan kepada Ibu Vita. Nggih. Terima kasih Bu Ike. Mohon maaf bisa dibantu untuk presentasinya. Monggo. Nggih. Bisa dikirimkan filenya. Bu Sifti. Saya punya. Nggih, soalnya laptop saya tidak mendukung Bu untuk presentasi. Nggih, siap. Saya bantu Bu Vita. Nggih. Sebelumnya Bapak Ibu di sini saya untuk saya jelaskan dulu sebelum masuk ke materi nggih bahwa kita saya kebetulan di sini juga pendidik TK. Saya rasa tidak jauh juga di pembelajaran SD juga bahwa TK sama SD itu hampir mirip di mana usia anak-anak yang kita ajar itu sama-sama masih usia anak-anak gitu. Sama sih sebenarnya semua jenjang sebenarnya bukan membutuhkan seorang guru yang mampu untuk bisa bersahabat dengan anak. Saya rasa semua jenjang sama. Semua guru harus bersahabat dengan anak. Setuju nggak Ibu, Bapak? Nah,
Next, Bu Sifti, kita sudah kenalan. Di sini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak awam lagi, nggih, apa sih media pembelajaran itu? Monggo bisa diisikan di kolom chatting. Monggo diisi apa media pembelajaran itu, mungkin kita bisa menyamakan persepsi. Menurut panjenengan semua, media pembelajaran itu apa sih? Oh, lihat film. Ada lagi mungkin? Bahan mengajar. Bapak Catur Kurniawan. Oh, okay, terima kasih. Next, Bu Septi. Betul sekali, teman-teman hebat di sini bahwa media belajar itu adalah alat yang digunakan sebagai modal kita untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak, terutama kalau di tingkat dasar, di TK itu alat pembelajaran itu sangat penting sekali karena di TK itu memang membutuhkan sesuatu yang konkret, Ibu Bapak nggih. Tentunya panjenengan semua sudah di sini mungkin semuanya sudah mempunyai putra atau putri atau belum menikah. Saya rasa makanya saya berpikir ini sangat penting kita ketahui bersama nggih bahwa dunia anak itu adalah dunia bermain. Di sini menurut beberapa tokoh, Jane Piaget itu kegiatan bermain yang dilakukan secara berulang-ulang, anak diajak mengenal lingkungan sekitarnya, bermain menggunakan media, atau kegiatan bermain yang bebas tanpa mempertimbangkan hasil lahir. Semuanya itu memang bagus. Peran seorang guru di sini adalah untuk mengamati. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya memberikan pembelajaran ke anak-anak, tapi kita juga harus mengamati, memberi pijakan, sebagai teman bermain dan pemimpin permainan yang aktif. Go next. Nah, di sini pemanfaatan video dalam pembelajaran ini adalah video pembelajaran adalah media pembelajaran yang menggunakan format video untuk menyampaikan materi ajar yang berupa informasi. Jadi, saya rasa teman-teman di sini juga semua sudah tidak asing lagi dengan video pembelajaran ketika kita memberikan pengajaran di sekolahan. Video pembelajaran merupakan media pembelajaran yang semakin populer. Nah, memang tidak kita pungkiri, kita sekarang sudah hidup di zaman teknologi ya, Bapak Ibu. Jadi untuk mengenalkan video-video itu kita sangat mudah sekali melalui HP, melalui laptop, melalui tab. Bahkan untuk anak usia dini pun itu sudah bukan hal yang asing lagi bagi anak-anak. Bahkan nyaris mereka hampir ketagihan gadget. Padahal kalau dilihat dari sisi positifnya di sini video dapat membantu siswa belajar dengan lebih menarik, interaktif dan mudah dipahami. Next. Yang ingin saya jelaskan di sini video yang seperti apa yang perlu kita berikan ke anak-anak itu. Nah, di sini definisi video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media pembelajaran yang menggunakan format video untuk menyampaikan materi belajar. Tujuannya yaitu membantu anak mencapai tujuan pembelajaran dengan proses menyenangkan. Isi dari video itu haruslah memuat konten edukatif yang relevan, selaras dengan kurikulum yang ada pada tingkat pendidikan saat ini. Jadi format video itu harus benar-benar yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Begini Bapak Ibu,
kadangkala kita memberikan video pembelajaran ke anak-anak itu yang penting pokok ono video. Terkadang saya sendiri menyadari, mungkin kita juga menyadari, kadang putra-putri kita di rumah melihat video itu tidak terkontrol. Padahal di situ video yang edukatif itu yang bagaimana sih? Yang sesuai dengan usia anak-anak itu yang bagaimana sih? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, teknik penyampaian video, menggunakan beberapa teknik penyampaian seperti melalui narasi, demonstrasi, dan animasi. Nah, kenapa di sini animasi saya garis bawahi, Bapak Ibu? Sebenarnya tidak apa-apa kalau untuk pembelajaran di TK atau di SD kelas 1 dan kelas 2, bahkan kelas 3, itu tidak apa-apa kita menggunakan animasi. Misalkan begini, kita ingin mengenalkan ke anak-anak itu, misalkan seperti topik di bulan ini, topik yang mudah saja sudah, kita ingin mengenalkan suatu karya, misalkan kita ingin mengajak anak-anak itu membuat, kalau di TK itu membuat misalkan mahkota, mahkota itu dari bahan alam, misalkan kita memakai bahan daun nangka. Nah, ketika kita mengenalkan daun nangka itu di tema tanaman, nah, dengan subtopik pohon nangka, sebelum kita masuk di pembelajaran inti, kita kenalkan dulu ke anak-anak. Ini loh pohon nangka. Jadi selaras Bapak Ibu. Jadi ini contoh saja saya ambil pohon nangka. Jadi ketika anak-anak ingin mempelajari pohon nangka itu seperti apa sih? Karena kita tidak pungkiri, anak-anak di zaman sekarang itu bahkan nyaris tidak menyadari bahwa di lingkungan sekitarnya itu mereka sebenarnya ada pembelajaran di situ. Dunia anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan dunia jenengan atau saya dulu waktu kecil. Jadi kita memberikan pembelajaran yang dekat dulu dengan anak. Ya misalkan pohon tadi, pohon nangka, kita ingin membuat prakarya. Nah, awalnya kita berikan video dulu, kita perlihatkan video pohon nangka itu seperti apa sih, terus manfaat tanaman nangka itu apa, terus bagian-bagian pohon nangka itu seperti apa, kita lihatkan videonya. Bahkan buah nangkanya itu seperti apa, rasanya bagaimana, biar anak-anak punya gambaran di sini. Tetapi karena memang anak-anak di tingkat fondasi, di tingkat TK itu memang memerlukan sesuatu yang konkret. Setelah kita melihatkan video tersebut, kita ajak langsung anak-anak menyentuh pohonnya. Makanya saya bilang tadi, kita mengenalkan ke anak-anak itu pembelajaran yang ada di sekitarnya dulu. Di sekitar anak-anak dulu. Dan itu disesuaikan dengan kondisi di lembaga masing-masing Bapak Ibu. Jadi setelah anak-anak diperlihatkan video, lalu anak-anak benar-benar disentuhkan, menyentuh objeknya seperti apa. Oh, ternyata sama dengan yang saya lihat di video tadi. Nah, itu paham nggih Bapak Ibu yang saya jelaskan ini? Jadi sebenarnya untuk video ini semuanya sudah memakai, semuanya sudah mengimplementasikan di lembaga. Cuma kadang-kala kan guru itu tidak menyadari. Nah, di sini apalagi di sini ada juga video animasi. Hal yang saya petik kemarin di diklat pesilat itu, bahwa memang saya sadari, oh selama ini ternyata saya salah persepsi. Video animasi itu sebenarnya diperbolehkan, tetapi ada garis bawahi, video animasi itu tidak tepat kalau untuk anak-anak, terutama anak usia dini, anak usia SD kelas 1, kelas 2. Kenapa kok tidak tepat? Karena di animasi itu bukan sesuatu yang konkret, jadi bukan sesuatu yang wujud nyata. Jadi misalkan kita ambil contoh seperti bis ya. Bis itu sebenarnya kalau dianimasi kan ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, dan bisa berbicara. Ini pernah saya buktikan saat murid saya melihat video animasi, salah satunya itu film SpongeBob.
itu sudah jelas itu film anak-anak. Tetapi ketika anak yang berpikiran kritis, pasti di dalam video itu, waktu melihat video dia pasti berpikir, loh itu kok bintang lautnya bisa ngomong. Padahal yang aku lihat di laut saat aku diajak ke pelabuhan, itu bintang lautnya dipegang pun dia tidak bergerak sama sekali. Nah itu awal-awal saya mendengar itu, saya berpikir kok iso, berarti dia berpikiran kritis. Itu di video itu kok bisa ngomong, kalau ini kok enggak. Nah, setelah saya mengikuti pesilat kemarin, ternyata memang benar bahwa di animasi itu kurang konkret. Jadi alangkah baiknya jika kita mengenalkan sesuatu itu disesuaikan dengan wujud aslinya. Nah, ya seperti tadi, jadi anak-anak dikenalkan di pohon nangkanya seperti apa, lalu anak-anak benar-benar menyentuh pohon nangka, menyentuh daunnya, setelah itu membuat kreasi. Membuat kreasinya pun kita lihatkan videonya dulu, seperti ini loh caranya. Setelah itu anak-anak diajak. Nah itu, intinya itu Ibu. Jadi anak-anak itu benar-benar mempunyai pengalaman di situ. Jadi tidak hanya diangan-angan, oh seperti ini loh, seperti misalkan kita mengenalkan sesuai topik saat ini negaraku, nggih. Kita mengenalkan bendera. Bendera itu warna merah putih. Kita lihatkan dulu videonya. Oh, bendera itu seperti ini, merah di atas, putih di bawah. Terus merah itu artinya ini, putih. Nah, setelah itu anak monggo diajak menyentuh benderanya seperti ini loh. Terus membuat prakarya yang menyerupai bendera. Bendera itu bentuknya apa? Di situ anak-anak sudah belajar semua konsep Bapak Ibu. Bahkan di situ 6 aspek perkembangan tadi sudah muncul di situ. Jadi anak-anak mengenal bentuk geometri juga. Mungkin kalau anak-anak yang usia kelas 5-6 SD mungkin sudah bisa dijelaskan dengan hanya gambar, mungkin hanya dengan penjelasan dari guru. Tetapi kalau untuk anak usia dini, fase fondasi, itu memang harus disentuhkan dengan bahan-bahan yang konkret. Next, Bu Sifti. Diharapkan di sini melalui video pembelajaran dapat memotivasi anak. Izin mengingatkan Bu Vita. Oh, enggak, Bu. Waktunya kita kurang 2 menit lagi. Oh, gitu, enggak. Oke, saya percepat ya, Bu. Enggak. Diharapkan dari melalui video pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan keterlibatan dengan pihak wali murid, mungkin kolaborasi, mempermudah pemahaman ke anak-anak dan memperluas akses. Jadi kalau di zaman sekarang ini kan mudah Bu, kita mengakses video apapun dari HP bisa. Next, Bu Sifti. Konten video pembelajaran haruslah relevan, sudah saya jelaskan tadi, haruslah interaktif. Interaktif itu terjadi komunikasi 2 arah. Jadi saat anak-anak menonton video itu terjadi komunikasi, apa sih itu? Pasti bermunculan di situ pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala itu di luar dugaan kita. Dan tentunya videonya harus menarik, disertai penjelasan dari gurunya juga. Next. Pembuatan video pembelajaran. Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah tahu bagaimana caranya membuat konten video pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, saya percepat saja. Next, Bu Sifti. Peran guru apa dalam video pembelajaran itu? Sudah saya jelaskan tadi, sebagai pengembangan, guru dapat berperan dalam memanfaatkan dan mengembangkan video pembelajaran. Sebagai pemilih, karena kita memang sebagai guru harus benar-benar memilih video yang benar-benar cocok untuk anak-anak. Dan integrasi metode yang dikoordinasi. Guru harus mengintegrasikan video pembelajaran itu dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah anak-anak melihat, setelah itu diajak benar-benar sesuai dengan yang ada di video.
Next. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran ini tentunya ada tantangan dan solusi. Entah dari akses internetnya, mungkin dari videonya yang agak sulit didapatkan sesuai dengan topik yang kita ambil. Nah, saya rasa Ibu Bapak di sini juga punya banyak referensi video-video yang akan diberikan ke anak-anak. Dan solusinya juga mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah bisa mencari solusinya. Next, Bu Safety. Kesimpulannya adalah video pembelajaran merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan guru adalah pengemas, penyaji dalam memanfaatkan video pembelajaran. Jadi di sini kita harus benar-benar sebagai ini ya Bu, model sebagai pengemas juga penyaji dan pemanfaatan video pembelajaran sehingga dapat memaksimalkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal ke anak-anak. Next. Refleksi kita, apakah selama ini sudah maksimal dalam pembelajaran bersama murid? Monggo kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah dalam prosesnya sudah efektif? Dan apakah anak-anak selama prosesnya bergembira? Monggo kita refleksi sendiri. Karena next, Bu Sifti. Nah, karena Bu, seorang guru itu dikatakan berhasil dalam pembelajarannya jika murid dalam prosesnya selalu bergembira. Betul Bapak Ibu? Jika setuju, monggo beri ini. Terima kasih. Jadi, jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, segera lakukan perubahan, berikan yang terbaik. Dan saya yakin kita sebagai guru penggerak, Bapak Ibu yang ada di sini bisa mengimplementasikan di lembaga masing-masing. Terima kasih. Bu Sifty, next. Oke, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah pemaparan saya tadi. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Vita Triwahyuni atas ilmu yang telah diberikan. Pastinya di sini seperti yang kita ketahui, kita sebagai pendidik haruslah selalu ingat berbagi dan berkolaborasi. Mungkin slogan yang sering kita dengar dan bisa kita viralkan terus untuk kurikulum Merdeka, bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Nah, ini kita ciptakan perubahan. Setuju Bu. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Baik, mungkin setelah berakhirnya dari pemateri kedua ini, pastinya akan dikembalikan lagi kepada host utama, yaitu Ibu Nurul Komaria Faik, di mana nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan sepenuhnya kepada Ibu Nurul Komaria Faik. Monggo. Terima kasih Ibu Ike dan Ibu Siti. Mohon maaf Ibu Ike dan Ibu Ovi. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan raise hand atau di kolom chat. Monggo silakan raise hand. Di kolom chat juga boleh. Masih semangat Bapak Ibu?
Di kolom chat sepertinya sudah ada pertanyaan. Oh, Ibu, ada yang bertanya untuk Ibu Rita, mohon izin dari Bapak Fatur Rozi. Apa ada ketentuan durasi waktu untuk video pembelajaran dengan pertimbangan supaya siswa tidak bosan? Nah, alhamdulillah. Bisa langsung saya jawab, Ibu? Monggo. Atau Monggo. ini adalah kayaknya seperti Bapak Yuni. Nggih. Bisa langsung saya jawab, nggih? Langsung dijawab, monggo. Nggih. Monggo, Ibu. Monggo, nggih. Terima kasih Bapak Fatur Rozi. Untuk pembuatan video pembelajaran, monggo disesuaikan dengan kelas masing-masing. Intinya tidak sama. Di TK dengan di SD tentu saja tingkat kebosanan anak tidak sama. Kalau di TK itu 5 menit anak-anak bisa konsentrasi, bisa fokus, itu sudah merupakan hal yang sesuatu yang besar, merupakan sudah poin menurut saya. Tetapi kalau di SD anak-anak lebih bisa fokus lebih lama lagi. Monggo jenengan sesuaikan dengan kondisinya anak-anak. Yang penting di sini anak-anak itu dalam prosesnya itu bergembira, bahagia, terjadi interaksi, itu aja Pak. Jadi mau 10 menit monggo, mau 15 menit supaya tidak bosan. Kan mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengenal nggih karakter murid masing-masing di kelas. Jika menurut jenengan 5 menit itu sudah cukup dengan topik yang akan diajarkan, yang akan dipahami, monggo tidak apa-apa. Asalkan tidak mungkinlah 1 menit kan nggih Bapak Ibu. Paling tidak 5 menit lah anak-anak itu. Tapi kalau di TK memang 5 menit itu sudah lama. Menurut lama. Gimana Bapak Fatur Rozi? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bapak Fatur Rozi. Matur nuwun Ibu. Yang kedua, terima kasih Bu. Nggih, monggo. Dari Bapak Yunus. Nggih. Monggo kepada Bapak Yunus Asfahdiar. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, kalau yang saya tahu tadi kan contoh BK dalam P5 ya, bagaimana dengan kurikulum BK bisa dimasukkan ke pelajaran lain? Seperti bahasa, IPAS, atau mungkin matematika atau gimana? Mungkin bisa dicontohkan, gitu aja. Terima kasih. Sebentar Bapak Yunus ditujukan pada Ibu siapa? Ibu Siti atau Ibu Sita? Ibu Siti. Oh, Ibu Siti, monggo Ibu Siti. Langsung saya jawab nggih Ibu nggih. Nggih Bapak, tadi saya ulang lagi pertanyaannya bahwasanya bagaimana kita mengintegrasikan BK ke mata pelajaran yang lain nggih Pak? Nggih. Nggih. Tadi disebutkan untuk P5 dan juga IPA ke IPAS. IPAS-nya nggih. Ini BK itu sendiri itu adalah prosesnya Bapak. Prosesnya dalam pembelajaran. Jadi 4 cornerstone tadi itu, AADP itu bisa salah satu ataupun salah banyak, berarti saya bisa salah satu atau salah banyak. Itu keempat-empatnya Bapak, bisa salah satu bagian mana yang akan diintegrasikan, yang akan dimasukkan. Jadi misalkan di IPAS nggih Bapak. Di IPAS itu ada sebuah rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan itu adalah langkah-langkahnya kan tidak boleh sampai salah. Antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen terakhir. Nah, itu adalah konsep BK Bapak Ibu.
Bapak, yang akan kita tanamkan di dalam prosesnya. Misalkan gini, anak-anak itu dikasih gambar mana ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem laut. Nah, di situ anak-anak bisa mengenal pola, Bapak, pola gambar. Jadi gambar apa saja yang dibutuhkan untuk ekosistem sawah. Pastinya nanti yang dipilih itu padi, kemudian padi tikus, ular, sampai elang. Sampai terakhir itu pengurai. Nah, ini adalah proses BK-nya di situ, Bapak. Jadi gambar itu nanti diletakkan pada sebuah tempat itu acak. Nah, ini BK-nya itu adalah pengenalan pola. Kemudian algoritmanya bagaimana? Algoritmanya adalah anak-anak menyusun rantai makanan itu sendiri. Kan padi dimakan oleh produsen untuk konsumen 1, dimakan oleh konsumen 2. Nah, misalkan pada konsumen 1 ini terjadi misalkan pemburuan secara besar-besaran. Maka apa yang terjadi yang di sebelah kiri dan setelahnya? Nah, ini adalah BK, Bapak. Jadi bisa berkurang, bisa bertambah. Di sini banyak 4 milestone-nya itu ada. Tadi kan masalahnya banyak. Kemudian anak-anak memilah mana yang ekosistem sawah. Nah, ini berarti abstraksinya. Pengenalan polanya itu gambarnya. Abstraksinya anak-anak bisa memilah. Oh, ini miliknya sawah, ekosistem sawah. Kemudian algoritmanya di mana? Anak-anak menyusun gambar itu, Bapak. Nah, ini yang diharapkan anak-anak mampu berpikir secara komputasional. Untuk P5-nya mungkin bisa mengambil Scratch-nya itu, Bapak. Ini insya Allah ada sebuah sekolah yang sudah mengembangkan itu. Di Scratch itu anak-anak bisa menciptakan permainannya sendiri. Insya Allah nanti di Ngopi Cantik ada kelanjutannya, Bapak, untuk Scratch dan Miki-Mikinya itu sendiri. Untuk P5-nya. Oke, Bu. Itu Paham. untuk Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, Bu, sudah paham. Oke, terima kasih, Bu. Oke, sami-sami, Bapak. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup ya. Mohon izin Bapak Jono untuk menutup webinar kali ini. Mohon izin Ibu Siti, Ibu Vita. Oke, terima kasih Bu. Alhamdulillah, webinar pembahasan Bachelor 2024 pada malam hari ini berjalan lancar. Sebelum kita tutup bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Izin menyelam Bapak I. Atas kehadirannya, mohon maaf atas salah. Mohon maaf, izin menyelam Bapak I. Iya, mungkin bisa diminta untuk foto bersama dulu. Okay. Oh, monggo. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelan-pelan dulu, Bapak Ibu.